judul atau topik penelitian saya itu atau sesuai dengan apa yang ingin saya cari. Misalnya di sini saya ingin mencari philosophy of research karena ini digunakan di bab 2 di penelitian saya, maka saya mencari hal-hal penting apa yang bisa saya pahami mengenai philosophy of research. Lalu saya perlihatkan ya, saya punya banyak sekali literatur metrik. Ini seperti ini, saya punya literatur metrik banyak sesuai dengan topik saya, ya, sesuai dengan topik saya. Nah, gunanya apa literatur metrik ini? Satu, untuk membantu pemahaman. Yang kedua, untuk membantu kita mengisi atau menulis. Menulis di dalam terutama bab 1 dan bab 2 di penelitian kita. Ya. Ini yang ditulis di literatur matrix ini apa? Terserah, Anda mau nyari apa terserah. Kalau saya nyari quote. Quote itu hal-hal penting yang bisa saya ambil dalam penelitian itu. Kalau saya itu. Nah, biasanya literatur metrik itu bisa berupa isinya seperti ini. Ya, bisa berupa isinya seperti ini. Misalnya literatur matriks sikap keuangan. Ini bisa berbahasa Indonesia, bisa berbahasa Inggris, monggo silahkan. Sumber, kemudian masalah, kemudian tujuan, kemudian teori yang digunakan dalam penelitian itu, kemudian metode penelitian, dan hasil penelitian. Anda bisa menambahkan satu kolom lagi untuk yang lain-lain atau keterangan atau apa mau. Nah, ini namanya literatur metrik. Ya, namanya metrik itu ada kolom, ada row atau row apa? Ya, row and column. Saya nggak tahu row apa. Baris dan kolom. Isinya adalah sekali lagi yang kita baca dalam sebuah artikel, mau itu artikel dari jurnal atau artikel dari website atau artikel dari book chapter, ya, yang menurut kita penting. Nah, bisa jadi yang penting untuk kita itu apa masalahnya, apa tujuannya, apa teorinya, dan seterusnya. Ya, satu ini. Kenapa ini banyak sekali yang tidak melakukan. Ya, ini banyak sekali yang tidak melakukan. Kalau saya, ini sangat membantu. Terutama untuk saya itu kan pelupa. Satu artikel yang sudah saya baca, kadang-kadang saya baca ulang. Tapi ternyata kok kayak saya sudah pernah baca ya. Saya buka lagi literatur metrik saya, oh iya benar, sudah pernah saya baca. Sehingga saya skip kemudian membaca yang lain. Jadi untuk satu, pemahaman, yang kedua membantu penulisan, dan yang ketiga biar tidak lupa apa yang sudah kita baca. Jadi sebelum membaca, siapkan dulu literatur metrik. Ya, sebelum membaca, siapkan dulu literatur metrik. Kedua, mulai membaca. Oke, siapa yang pengen artikelnya kita kupas? Silahkan kirimkan ke grup. Silahkan. Ada yang pengen dikupas artikelnya yang sudah di-download? Halo? Saya Ibu. Oke, Adinda, silahkan dikirimkan ke grup WhatsApp atau ke sini ke chat box. Sudah Ibu, saya mau pakai HP, nggak bisa share screen. Oke. Sini ya, artikelnya Adinda adalah, sebentar saya buka, blended learning. Oke. Saya buka di sini ya. Baik. Nah, satu yang perlu kita baca, membaca itu bisa membaca semuanya dibaca, mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman berapa nih terakhirnya nih? 16. Sak daftar pustakanya.
Ya enggak ding ya. Nah, sampai kesimpulan. Bisa membaca seperti itu, yang itu sangat tentu time consuming ya. Yang kedua, kita baca secara skimming ya, atau scanning, membaca secara cepat hal-hal yang kita perlukan untuk yang memang kita perlukan untuk kita baca. Pertama adalah judul. Siapkan dulu, ketika membaca, siapkan dulu apa yang kita sebut sebagai literatur metrik ini. Siapkan. Ya, ini kita siapkan. Oke. Ini kita siapkan, ini kita siapkan. Ini mau. Nah, begini. Pertama, ini udah mau. Nah, pertama, ini kita masukkan dulu, Deng ya. Ini kita masukkan dulu ke Mendeley. Pertama kita masukkan dulu ke Mendeley. Oke, kita masukkan dulu ke Mendeley. Kita masukkan ke Accounting Education saja. Add file. Artikel dan oke. Kita masukkan sini. Kemudian kita sesuaikan referensinya. Blended learning, pelajaran daring di era new normal. Ini satu orang apa dua orang ya? Medina Nur Ashifah Purnama. Oh. Purnama Medina. Jurnalnya Pendidikan Islam dan multikulturalisme. Ingat, ini penting karena ini nanti akan kita ambil sebagai kemungkinan ya, bisa kita ambil sebagai referensi. Kita salah satu sumber referensi kita sehingga kita harus mengisikannya secara lengkap dan benar. Oke, setelah oke. Nah, langkah pertama adalah ini kita masukkan ke copy ya, ini di copy formatted citation, masuk ke literatur metrik kita, dimasukkan ke sumber di sini. Ya, bisa jadi Anda ngetikkan sendiri monggo, tapi ini lebih cepat dan mudah. Ketiga ya. Pertama masuk ke Mendeley, kedua masukkan sumber ke literatur metrik, ketiga kita mulai membaca. Kita mulai membaca. Nah, yang kita baca pertama kali adalah judul. Judul ini adalah judul yang keluar ketika kita mengetikkan kata kunci atau ketika kita mengetikkan satu frasa tertentu di mesin pencarian atau database, gitu ya. Bisa jadi Anda merasa tidak sreg dengan judulnya. Anda mengira pertama kali, ya bisa jadi Anda mengira ini tidak relevan atau tidak cocok dengan topik saya. Dengan melihat judul, kita biasanya sudah bisa menentukan ini cocok atau tidak. Kalau kita yakin ini tidak cocok, tidak usah diteruskan. Kalau yakin tidak cocok, tidak usah diteruskan. Dari judul dulu. Tapi kalau dari judul kita masih so-so, masih 50%, 50% antara yakin tidak yakin, maka teruskan membaca abstrak. Teruskan membaca abstrak. Bu kok bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia. Ora ono, lebokke Google Translate. Enggak mudeng Google Translate itu membingungkan. Baiklah, adanya bahasa Inggris. Mari kita baca yang bahasa Inggris. Oke, kita mencari kunci pertama kata-kata adalah aims. Objektif. Atau apa ya, tujuan dalam bahasa Inggris itu sinonimnya apa? Kita cari. Kita cari Google English synonym.
Dictionary online. Thesaurus. Nah, ini berguna sekali untuk kita nih ya, www.thesaurus, www.thesaurus.com. Ini berguna sekali untuk membantu kita mencari kata-kata atau frasa-frasa tertentu dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, kita mau nyari tujuan. Objektif. Sinonimnya objektif itu apa? Nah, sinonimnya objektif adalah, loh kok kayak gini? Aim. Ambition, aspiration, intention, purpose, target. Oke, itu ya. Objektif itu ada aim, ada goal, ada intention, ada purpose, dan ada target. Oke, kita cari kata-kata itu. Oh, langsung ada aims. Artinya, kita sudah tahu tujuan dari penelitian itu. Penelitian ini apa? Writing this article aims to analyze, oke. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menganalisa literatur review dari pentingnya mengkombinasikan blended learning, pentingnya combined learning atau blended learning menggunakan sinkronus dan asinkronus sebagai jalan atau langkah atau alat untuk mengoptimalkan proses pembelajaran di era pandemik sekarang ini. Nah, sudah ketemu satu tujuannya. Paling tidak Anda ketemu satu tujuannya dulu. Dari sini Anda bisa menentukan ini relevan atau tidak dengan topik kita. Wah, sudah tidak relevan ini ternyata. Relevan itu cocok ya maksudnya ya. Nggak cocok dengan yang saya pengen cari, nggak cocok dengan topik saya, sehingga ya sudah saya tidak teruskan. Tapi kalau ini cocok, teruskan. Oke, ada 5 step. Oke, nggak usah dulu ini in this article there are 4 step taken to analyze data. Ini metode, sudah metode ya, nggak usah dulu. Nah, ini kita sudah tahu aimnya ya. This article aim bla 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 bla. Kita copy lalu paskan di sini. Paskan di literatur metrik. Loh kok bahasa Inggris toh Bu? Oke lah kalau begitu kita cari tujuan. Oke, tujuan. Tujuan ini mau. Tujuan. 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 Tujuan sinonimnya apa ya? Baik, kita cari. Kalau begitu kita cari bla 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 tujuan atau ini penelitiannya tujuannya apa? Oh, ada masalah. Ada masalah. Kita kasih ini dulu masalah. Sorry, kita bacanya di sini ding ya. Bacanya di sini. Aim sudah punya aim, sudah punya masalah. Masalah, sudah punya masalah. Selanjutnya. Kita cari tujuan ya, tujuan penelitian ini yang berbahasa Indonesia. Tuh, nggak ada tujuan dalam bahasa Indonesia. Nih ya. Dengan masih banyaknya permasalahan ini ya. Nah,
Dengan masih banyaknya permasalahan dalam menerapkan teknologi pembelajaran dan agar tidak menimbulkan permasalahan baru, maka perlu kiranya kita melakukan kombinasi dalam proses pembelajaran dikarenakan banyaknya kendala, terutama pada keterbatasan jaringan yang tentu akan membuat proses pembelajaran ya. Nah, ini adalah tujuannya. Sama ya dengan yang berbahasa Inggris tadi ya, tujuannya sama. Kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini. Kemudian tadi kita sudah menemukan banyak masalah, ada masalah ini, masalah itu, masalah dan seterusnya kita masukkan ke sini. Kemudian ada teorinya ada atau tidak, kita cari teori. Cara mencari ada di sini di Mendeley, kanan atas box yang ada gambar ini. Teori. Punya teori enggak dia? Oh, dia tidak ada teori yang mendasari pada penelitian ini tidak menggunakan teori. Baik, enggak pakai teori, enggak masalah. Kita teruskan. Hal yang penting, metode. 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 Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, kuantitatif, kualitatif dengan studi literatur. Ada literatur, review, menekan oke. Nah, berarti ini adalah metodenya ini. Mau pakai detail silahkan, mau dikasih detail monggo. Detail itu yang di sini ya. Metodenya apa, teorinya apa, masalahnya apa kita tulis saja. Masalah. Ini masalahnya. Masalah selanjutnya dari orang tua. Baik. Terakhir, metode result, hasil. Hasilnya kesimpulan, langsung ke kesimpulan.